Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Dan semoga kalian selalu diberikan kerahmatan, keberkahan, dan keselamatan oleh Allah SWT. Tak lupa juga kita mengingatkan bahwasanya selalu taati protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Oke, saya di sini akan mewakili teman-teman saya, yakni kami dari KKNDR Tanggap Pandemi COVID-19 UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai seluk-beluk tentang COVID-19. Langsung saja tanpa membuang-buang waktu, apa sih itu COVID-19? Di akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah pneumonia yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 7 Januari 2020, para peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab pneumonia ini, yakni jenis novel coronavirus. Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 atau kepanjangannya yakni Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Jumlah korban di dunia yang terinfeksi COVID-19 saat ini mencapai sekitar 194 juta orang. Dan penyebaran kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang terkonfirmasi sebanyak 2 penderita yang berasal dari Jakarta, dan saat ini di Indonesia mencapai sekitar 3 juta orang yang terinfeksi COVID-19. Lalu, apa saja sih gejala COVID-19 dan bagaimana cara COVID ini menyebar? Langsung saja, gejala COVID-19 yang paling umum adalah seperti demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman. COVID-19 ini dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan diri dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 sedang batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh, dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan selalu menggunakan masker. Bagaimana sih pencegahan agar setidaknya terhindar dari wabah atau penyakit virus COVID-19 ini? COVID-19 ini merupakan penyakit yang baru ditemukan, oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar. Kami telah menemukan jurnal tentang beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Yang pertama, yakni ada vaksin. Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah pembuatan vaksin guna membuat imunitas dan mencegah transmisi penyebaran COVID-19 itu sendiri. Yang kedua, yakni deteksi dini dan isolasi. Bagi kelompok resiko tinggi, direkomendasikan pemberhentian seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pasien selama 14 hari. Pemeriksaan infeksi SARS-CoV-2 dan isolasi pada kelompok risiko rendah diimbau melaksanakan pemantauan mandiri setiap harinya terhadap suhu dan gejala pernapasan selama 14 hari dan mencari bantuan jika keluhan memberat pada tingkat masyarakat. Usaha mitigasi meliputi pembatasan berpergian dan kumpul massa pada acara besar atau yang biasa disebut dengan social distancing. Yang ketiga yakni higienis, cuci tangan, dan disinfeksi. Rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah COVID-19 ini adalah melakukan proteksi dasar yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai kategori suspek. Rekomendasi jarak yang harus dijaga adalah 1 meter.
Hindari menyentuh wajah, terutama bagian wajah, hidung, atau mulut dengan permukaan tangan. Ketika tangan terkontaminasi dengan virus, menyentuh wajah dapat menjadi portal untuk masuknya virus tersebut. Pembahasan terakhir yakni mengenai peran pemerintah dalam menanggapi adanya virus COVID-19 ini di Indonesia. Terkhusus di Indonesia, setidaknya secara garis besar, pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif COVID-19 yang baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi 3 dalam hal kesehatan, yaitu dalam bentuk promotif, preventif, dan kuratif untuk penanganan penyebaran COVID-19. Selain itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah juga memberlakukan jaring pengaman sosial untuk membantu warga negara melewati masa krisis ekonomi. Apabila berbicara juga mengenai kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, menurut Badan Kesehatan Dunia dinyatakan bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesehatan merupakan fundamental rights atau hak mendasar. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hak kesehatan warga negara sudah pasti dibebankan kepada pemerintah. Tentunya oleh kita sendiri perlu dan wajib untuk menjaga diri kita masing-masing atau mengingatkan sesama manusia agar selalu menjaga kesehatan dan selalu menjalani kehidupan yang sehat dan bersih. Sudah jelas bahwasannya dalam menentukan arah kebijakan selama pandemi COVID-19, prioritas pemerintah harus mengacu kepada bidang kesehatan, bukan kepada bidang lain, semisal ekonomi. Hal ini penting dalam menjamin kesehatan warga negara karena ekonomi masih bisa dibangkitkan lagi ketika masa pandemi COVID-19 ini selesai. Akan tetapi warga negara yang menjadi korban jiwa sudah tidak bisa dikembalikan lagi pastinya. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal utama dalam menanggulangi penyebaran wabah COVID-19. Sebagaimana diketahui, pemerintah merelaksasi PSBB, PPKM, dan opsi-opsi lainnya dalam menangani penyebaran COVID-19. Kebijakan ini sangat tergantung dari peran serta masyarakat untuk taat mengikutinya. Terima kasih. Cukup sekian video penjelasan mengenai seluk-beluk COVID-19. Semoga kita selalu sehat dan tak lupa juga kita mengingatkan bahwasanya selalu taati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yakni menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada, dan jangan lupa mampir ke media sosial kita yang sudah tertera di deskripsi, yakni ada Instagram dan juga YouTube ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you dan stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.